Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Virgie Becker, Pangi Caniago, Shirley Anavita, Anthony Leo, saya agak sedih dan kecewa gitu loh, karena melihat kalau baca Twitter tuh udah nggak deg-degan gitu loh kalau baca. Kayaknya dulu tuh saya terus deh yang ngomong, apa aja ngomong kayak begitu. Kok badan Bang Fadli hari ini kurus atau karena tidak bisa berekspresi lagi kurusnya gitu? Atau kurus bukan karena itu? Positioning Bang Fahri sekarang itu karena dia tidak lagi di DPR, tapi Bang Fadli kan ada di DPR. Tapi kenapa cenderung diam? Ini menjadi diskursus juga. Hampir semua maunya pemerintah itu teramini. Karena DPR itu hari ini hampir tidak ada diserte antara ada dan tiada. Usulan Cawapres Prabowo kira-kira siapa Bang Fadli? Dan kalau tidak mau sebut nama, kriterianya seperti apa? Gitu Nah, Bang Fadli to the point aja nih. Menurut Bang Fadli itu sebenarnya ada nggak sih kebijakan yang perlu dikritisi dari pemerintah sekarang yang mungkin tidak pro rakyat? Kalau bahasa pantunnya gini, sungguh aku tidak apa-apa, asalkan kamu tetap bahagia. Bang Fahri sudah bikin Partai Gelora, yakin nih Bang Fadli tetap setia di Gerindra. Oh. Memang hari ini memainkan peran bukan seperti Bang Fadli dulu, itu intinya. Iya, ada rasa kehilangan juga biasanya. Maksud saya itu. Saya nuansa kebatinan Bang Fadli ini saya tangkap. Ini nyari musuh ya. Oke, baik, tepuk tangan. Terima kasih. Untukmu, Bung Tomo, bergema di angkasa, bergetar bumi pertiwi, bergelora di dalam dada, pekikan kemerdekaan membahana. Waktu itu, 10 November di Surabaya, kau bangkitkan semangat yang hampir pudar, kau bangunkan patriot ke medan bakti. Tetes-tetes darah menyirami bumi, ratap tangis ibu-ibu yang kehilangan putranya. Di atas mayat-mayat bergelimpangan dalam bahana dentuman meriam. Mereka berkata, semua berkata, Allahu Akbar, merdeka atau mati. Sekarang kau telah tiada, Bapak kami. Di tanah suci kau hembuskan nafas terakhir dalam doa. Tiada salvo, tiada bendera setengah tiang, tiada prosesi jenazah. Semua diam, semua kelam. Selamat jalan Bapak kami. Dalam haribaan Ibu Pertiwi, kau telah terlepas dari tirani, dari bumimu yang penuh noda dan dosa. Terima kasih, silakan duduk Bang. Terima kasih, Mas. Ya pemirsa, siapa sih yang tak mengenal sosok gaduh di negeri ini, yaitu Fadlizon, yang dulu itu suka bersorak-sorai bahkan demi menyudutkan pemerintah. Sikapnya yang reaktif dalam banyak isu dan juga kejadian, namun kini sering dianggap bahkan ada nih panggilannya macan yang mengeong. Apakah benar demikian? Nah, Bang Fadli dan juga rekan-rekan panelis seperti biasa nanti akan ada aturannya. Dalam memilih box, ada 9 box, di dalamnya akan ada topik-topik utama yang Bang Fadli harus wajib menjawab. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Namun saya mau tahu dulu, menurut Bang Fadli sebenarnya serius nggak sih Pak Jokowi ini dukung Pak Prabowo? Beneran nggak sih? Ya menurut saya sih, masa nggak ada yang nggak beneran ya? Oh jadi beneran? Ya mudah-mudahan dong tentu. Dan ini spesifik ke 2024 nih. Iya justru itu. Bang Fadli itu dari hati atau formalitas Bang? Ini tadi Bang, jawab aja. Rasanya kelihatannya gimana? Rasanya sih formalitas, Iya, karena kita tahu lah. seorang Fadlizon dulu kan menyerang pemerintah terus nih. Termasuk yang tadi sebenarnya Pak Jokowi. yang saya kritik itu adalah kebijakan-kebijakan. Dan kebijakan-kebijakan itu sebenarnya bagian dari
upaya kita untuk memperbaiki kebijakan itu supaya kalau kita cinta sama tanah air kita, sama negara kita, kalau ada yang keliru kan harus kita koreksi. Kalau kita diamkan saja ya berarti kita membiarkan kebijakan itu berlangsung salah, prakteknya salah gitu. Jadi sebenarnya itu bagian juga dari tugas konstitusional, apalagi di DPR ya. Kewajibannya kita mengawasi eksekutif gitu. Oke, kita akan pilih box dulu. Nomor berapa yang pertama? Nomor 3. Nomor 3. Oke, baik kita buka box nomor 3. Langsung 2024. Virgie Becker, silakan Virgie yang pertama. Saya agak sedih dan kecewa gitu loh. Karena melihat kalau baca Twitter tuh udah nggak deg-degan gitu loh kalau baca cuitannya Bang Fadly. Kalau dulu kan setiap baca langsung jedar gitu kan. Ada bahagianya juga karena kayak mewakili kita semua gitu. Tapi sekarang tuh gini aja, kemana nih Bang Fadly? Ide-ide kreatifnya untuk nyinyir dalam tanda kutip mengkritisi dengan baik itu hilang gitu loh Bang. Masa semuanya harus saya gitu? Kayaknya dulu tuh saya terus deh yang ngomong. Apa aja ngomong kayak begitu ya, berkali-kali semua. Sorry, aku ingat banget pernyataannya di beberapa media ya, yang menyatakan iya kalau di DPR itu kan dibatasi, istilahnya tidak bisa semua lah saya ucapkan di sini. Makanya sosial media lah tempat saya berkoar-koar atau jalan terus kan sosial media saya. Iya, isinya berita, Bang, berita sehari-hari. Kalau gitu loh. berita tugasnya Metro TV aja ya. Tugas kami lah di Metro TV. Jadi biar peran itu saya kira banyak generasi baru yang harusnya lebih kritis gitu ya. Sehingga saya nggak selalu dicap sebagai tukang kritik gitu. Tapi Bang, kan dapilnya Bang Fadly itu kan sebenarnya suka banget Bang Fadly kayak gitu, nggak takut nanti 2024 maju nggak dipilih lagi? Nah, Apa karena memang positif saya sudah juga mau jadi menteri? masih mengkritisi kan. Tapi yang beda dari seorang Fadly kan cara mengkritisinya, ya nggak sih? Terus kemudian semangat dan juga kayak menggebu-gebunya tuh sekarang memang redup. Panelis yang lain, puas nggak Bang Pangi? Coba, puas nggak dengan jawaban Bang Fadly? Bang Fadly sekarang aja menjawabnya juga kayak udah lemes gitu. Ada apa sebenarnya ini? Kurang gula kayaknya, Ya, banyak kurus. Sebenarnya Pak ya kalau kita lihat Bang Fadly ya dari dulu kan beliau memang kalau sama Bang Fahri Hamzah itu kan dia duet maut juga sebetulnya sebagai macannya parlemen lah ya. Nah sekarang kalau dikatakan macan mengeong hari ini itu kan sebenarnya Bang Fadly ini memang politisi tentu harus bisa mengayun gitu. Artinya dia fleksibel juga dengan kondisi memang tidak hanya sekedar comfort zone tapi memang dia harus memposisikan garis partai. Tapi perubahannya seorang Fadlizon drastis nggak? Nah, dari yang dulu gaduh sekarang drastis banget. Saya sampai kritik kok badan Bang Fadly hari ini kurus atau karena tidak bisa berekspresi lagi kurusnya gitu. Atau kurus bukan karena itu tapi karena memang diet untuk pemilu 2024. Oh. Oke, kalau Shirley? Kalau tadi Bang Fadly membuka dengan puisi, Shirley sekarang buka pertanyaan dengan pantun, Mbak. Bapak Ibu yang baik hati, mari nonton Q&A di Metro TV. Bang Fadlizon yang saya hormati, kok bisa sih nggak jadi wakil ketua DPR lagi? Kalau selamanya kita di situ ya repot juga. Jadi kalau saya sih melihatnya itu sebagai bagian dari sebuah journey aja. Saya masih belum puas nih jujur ya. Coba Bang Antoni dulu, Bang Antoni. Positioning Bang Fahri sekarang itu karena dia tidak lagi di DPR, tapi Bang Fadly kan ada di DPR. Tapi kenapa cenderung diam? Ini menjadi diskursus juga. Kadang ya, memang serba salah. Kalau gaduh heboh juga kita juga kayak geleng-geleng kepala, diem gitu. Gimana Bang Fadly? Aneh juga. Anda menilai diri sendiri ini sebenarnya gimana sih gitu? Ya kalau lihat saya dari 2019 maksudnya setelah masa pemerintahan sampai tahun lalu saya kira saya juga masih terus mengkritik ya. Karena kan itu belum yakin bahwa didukung presiden. Iya kan? Jadi masih abu-abu gitu loh. Kalau sekarang tentu konsentrasi kita berubah. Nah, dengan semua dinamikanya. Cuma ada konsekuensi Mbak Yo. Hampir semua maunya pemerintah itu teramini. Karena DPR itu hari ini hampir tidak ada diserte antara ada dan tiada. Nah akhirnya resikonya hari ini kita lihat banyak kebijakan justru itu merugikan kepentingan rakyat kecil. Intinya sebenarnya Bang Fadly, kalau jadi oposisi yang ada tugas mulia loh, justru malah itu sangat mulia sebagai kontrol ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang itu juga capek dan berat itu justru malah bukan maksudnya disayangkan. Tapi pengen jadi menteri nggak kalau misalnya nanti bergabung dengan pemerintah, Bang Fadly? Jadi menteri apa Bang Fadly? Enggak lah.
Pokoknya Yakin, enggak? kita itu memperjuangkan sesuatu yang menjadi bagian dari tujuan kita untuk memperbaiki keadaan. Dan kadang-kadang kita harus mundur 1 langkah untuk maju 1000 langkah gitu ya. Untuk maju lebih banyak langkah. Itulah namanya politik, the art of the possible. Kalau ditawari jadi menteri, pengen jadi menteri apa, Bang? Saya nggak pernah berangan-angan ya untuk Yang paling cocok dengan kapabilitas Bang Fadli? jangan mancing-mancing lah. Yang paling penting kita menang dulu baru gitu. Oke, baik. Terima kasih. Masih balik ke 2024, Jo, boleh tanya satu lagi Oke, soal terakhir. lawan-lawan capresnya itu kan lebih muda lah ya dari sisi umur gitu dari Pak Prabowo. Sementara sekarang kan kita melihat dari data 52% pemilihnya justru pemilih muda. Apa kira-kira strateginya nih Bang Fadli, atau mungkin dari Bang Fadli yang selalu mengusulkan, mengidekan kepada Pak Prabowo untuk gini loh caranya memikat Karena anak-anak Prabowo muda. yang paling senior ya. Iya, Iya, Pak tapi senior kan. saya kira yang mungkin dimiliki oleh Pak Prabowo dalam perjalanan beliau itu yang saya tahu dan saya kenal dekat adalah wisdom. Karena kan ditanya soal usia. Jadi bukan berapa usianya, tetapi bagaimana dia mengisi usia itu. Dan saya kira Indonesia membutuhkan orang yang mempunyai wisdom yang tinggi supaya bangsa kita ini tidak terpecah belah. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.